Saya bermusik karena ada orang mengharamkan musik. Oh itu Justru itu. Saya tunjukkan bahwa musik itu tidak haram. Saya kiai, saya punya pesantren. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kawan-kawan, teman-teman, kita bertemu dengan saluran Jalur Cinta Rofa. Jalur Cinta Rofa. Jalur Cinta Rofa. Jalur Cinta Rofa. Nah, bersama Kiai Milenial dengan pakaian yang boys, pengasuh Pondok Pesantren Raudatul Fatihah, Kiai Fuad, tetapi lebih dikenal dengan panggilan Gus Fuad Pleret. Nah, Pleret ya. Nah, Gus Fuad Pleret. Nah, pada episode kali ini kita akan berbincang tentang bagaimana hubungan musik dengan agama. Bukan dengan agama yang serius ya, artinya bagaimana kita menghubungkan musik dengan cinta, karena kita berada di saluran cinta. Nah, Gus Fuad Pleret, di samping beliau adalah seorang kiai, pengasuh pondok pesantren, juga seorang pemusik, seorang pelukis, dan juga penyair. Jadi komplit, apa-apa bisa lah. Nah, ini soal musik, Gus. Ya. Belakangan ini kan ada sebuah video yang cukup viral lah. Bagaimana tentang pernyataan seseorang yang berjenggot panjang, kemudian berdahi hitam seperti unta. Dengkol unta. Itu hadis itu kan? Itu hadis. Hadis itu. Memang ada? Ada. Tentang dengkol unta? Iya. Keningnya hitam seperti dengkol unta itu ada. Nabi bilang begitu, ada. Jenggotnya tebal itu ada memang. Itu ada itu? Ada itu. Sokai itu. Yang mengatakan bahwa musik itu haram. Penjualan dari musik itu haram. Apapun yang berhubungan dengan musik itu haram. Nah, begitu. Nah, menanggapi soal ini dulu nih, soalnya ini lagi ramai. Itu bagaimana? Ya, orang bodoh nggak usah ditanggapi. Begini kan sudah banyak juga dijelaskan beberapa Habib gitu, termasuk Habib Umar sendiri yang dikenal sebagai Al-Hafidh gitu ya. Al-Hafidh itu artinya hafal lebih dari 100.000 hadis bersama sanadnya. Sahih Bukhari itu kira-kira kan cuma 7.000 ya. Ya itu 7.000 aja segini 2 jilid. 100.000 bayangkan itu berapa tumpuk. Hafal semua. Nah, itu beliau juga menyatakan tentang musik itu mana haramnya kan gitu. Artinya tidak haram gitu loh. Jadi musik itu kan sesuatu yang netral seperti mulut ini ya. Mulut tuh kalau ngomong baik ya dapat pahala, kalau ngomong buruk ya dapat dosa kan gitu. Begitu juga musik itu kalau bagus ya dapat pahala, kalau buruk ya dapat dosa. Jadi kalau misalnya Om Joni nggak bisa main gitar, terus memaksakan diri main gitar di depan orang, itu haram hukum. Karena telinga orang jadi rusak nanti kan. Tapi kalau Om Joni pinter banget main gitar dengan indah penuh menghayatkan, ya main gitar itu menjadi berpahala. Karena innallaha jamilun yuhibbul jamal. Allah itu maha indah dan suka keindahan. Nah, ini saya ingat jadi Gus Dur itu pernah mengatakan. Ini lelucon ya, lelucon. Tapi saya pikir kok ya serius juga ya. Jadi katanya ada seorang komposer besar, komposer klasik, itu namanya Johann Sebastian Bach. Nah itu saya suka. Itu kata Gus Dur itu si Bach itu masuk surga. Kenapa? Karena musik-musik yang digubah oleh Johann Sebastian Bach itu selalu mengingatkan orang kepada surga. Maka kata Gus Dur, itu Johann Sebastian Bach itu masuk surga dia itu. Pakai gini-gini ya? Pakai ini. Iya gitu. Ya itu. Nah, saya awal-awal kan tertawa itu. Artinya, tapi
Betul juga. Nah, saya pernah punya pengalaman, Gus. Mengantar seorang kiai yang juga pemusik dari Madura sana ke sebuah kota kecil di Jerman, namanya Leipzig. Nah, di Leipzig itu ada dari Leipzig sekitar mungkin 2 atau 3 kilo lah. Itu makam Johann Sebastian Bach. Makamnya di gereja. Udah ada sebuah gereja yang besar, kemudian di depan altar itu, jadi di altar itulah, disitulah makamnya. Nah, kiai ini, kiai muda juga, masih muda, itu kemudian tahlilan. Jadi di depan makam Johann Sebastian Bach, dia tahlilan, kemudian saya disuruh mengamini. Tentu saja orang-orang yang gereja itu heran, ini ada orang pakai sarung, pakai kopiah, tahlilan di depan pemusik besar. Saat itu saya ya ngamini tentu saja, amin. Kemudian saya tanya, itu kan kalau di Madura kan, kalau di sini Gus, kalau di Madura kan lora. Lora itu gimana itu hukumnya? Ya dia ahli surga. Berabad-abad musiknya diperdengarkan, beratus tahun musiknya diperdengarkan, dan selalu membuat merinding banyak orang. Musiknya itu membawa ke langit, mengingat Tuhan. Ya dia patut didoakan. Sekarang saya ingin menelisik tentang bagaimana musiknya Gus Fuad ini. Tentang apa namanya, gairahnya itu awalnya bagaimana? Kenapa kemudian memilih musik setelah penyair, kemudian pelukis, akhirnya memilih musik? Sebelum itu mungkin saya perlu sampaikan juga, terutama untuk teman-teman kan, pendekatannya itu kan selalu apa itu hadisnya mana, Qurannya mana kan gitu. Jadi mana dalilnya gitu. Ya gitu ya. Kan gitu ya. Ya itu. Jadi kenapa Gus Dur mengatakan Johann Sebastian Bach itu ahli surga. Kemudian Lora yang dari Madura itu juga mengatakan ini juga ahli surga kan gitu. Satu, mungkin teman-teman pernah baca hadis itu bahwa di antara orang-orang yang ini kalau sekarang istilahnya non muslim gitu. Di antara 1.000 orang non-muslim, itu satu di antaranya mati sebagai orang Islam, sebagai muslim dan ahli surga. Sebaliknya, di antara 1.000 orang Islam, itu satu di antaranya mati sebagai orang non-Islam kafir. Kalau kita, mungkin Islam yang secara standar itu mensyaratkan bahwa masuk surga itu hanya orang Islam kan ya, gitu. Ini ada penjelasannya itu, jadi itu tadi ya. Di antara 1.000 orang non-muslim atau orang kafir itu satu masuk Islam, itu nanti penjelasan hadis itu di banyak kitab akan dijelaskan saking baiknya orang itu, sehingga Tuhan tidak tega, sehingga Rasulullah itu minta itu izin kepada Tuhan sebelum orang itu meninggal, itu Rasulullah mendatangi, ruhnya Rasulullah mendatangi dan menuntun dia membaca syahadat. Jadi ketika dia mati, dia ahli surga, gitu. Karena siapa yang kalimat terakhirnya itu la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah dakhalal jannah kan itu masuk surga. Jadi Sebastian Bach itu ya Gus Dur pasti tahu sebelum mati pasti baca syahadat. Dan enggak main-main itu di dalam penjelasan hadis itu nanti tafsir hadis itu mengatakan bahwa Rasulullah yang ngajari syahadat itu. Kemudian kalau orang Islam itu 1.000 di antara orang Islam itu satu mati kafir itu saking buruknya, saking merasa dirinya benar, terutama gitu ya, sifat-sifat merasa dirinya paling benar, selalu menyalahkan orang, berprasangka buruk kan itu. Dan ada lagi hadis yang menguatkan mengenai, kalau kita sebut aja dugaan Gus Dur bahwa Sebastian Bach itu ahli surga. Karena Rasulullah kan pernah menyampaikan siapa yang memasukkan rasa gembira ke hati satu orang hamba Tuhan saja, maka itu pahalanya lebih baik daripada ibadah 1 tahun. Nah, Sebastian Bach itu dengan karya-karyanya berapa juta orang itu. Ada hadis. Iya, sahih itu. Kalau di pesantren udahlah. Kalau saya bacakan hadisnya juga nggak tahu artinya tuh jadi. Tapi bagi santri itu semua pasti ingat, oh itu hadis yang itu kan itu. Tahu. Iya. Dari ahli-ahli hadis itu
semua tahu. Itu diajarkan sejak di MTS kok itu, Madrasah Sanawiyah. Iya. Jadi Sebastian Bach itu berapa puluh juta atau berapa ratus juta manusia digembirakan dengan karya-karyanya. Pantes dong kalau dia dipilih oleh Rasulullah untuk dijadikan ahli surga, kan gitu. Yang penting itu kan kalau ini kita pakai Islam dalam tanda petik standar ya. Yang penting kan matinya Islam. Kalau matinya Islam, apapun yang sudah dilakukan tidak masalah. Kalau terakhir yang diucapkan itu syahadat, ya malah surga. Kalau Sebastian Bach itu sebelumnya misalnya kafir terus setengah jam sebelum meninggal dia baca syahadat, ya malah dosanya bersih semua. Karena dia hanya dalam waktu setengah jam sudah mati, dia berarti belum kena kewajiban apapun. Ya dia mati malah nggak membawa dosa. Gitu, kira-kira penjelasannya seperti itu. Jadi ya pada akhirnya khairukum anfa'ukum linnas kan itu, yang terbaik di antara kalian itu yang paling banyak memberi manfaat kan itu. Ya tidak mungkin dong Allah itu yang maha adil dan maha tahu itu menuntut Sebastian Bach yang waktu itu lingkungannya nggak ada Islam, yang lingkungannya semua itu non Muslim, kok disuruh Islami, nggak mungkin dong. Tapi dia menghasilkan sebuah karya yang luar biasa. Sebenarnya di Jogja kan juga ada itu pastor yang tidak usah saya sebut namanya ya, terkenal sekali, itu matinya juga Islam, baca syahadat terus meninggal. Itu Om Joni juga mungkin tahu. Iya itu. Karena saking baiknya dia, kan gitu. Tapi gini, ini saya cuma mendengar ya. Tolong dikoreksi ya. Jadi bahwa ada ayat yang mengatakan dalam Al-Quran itu, wahai orang yang beriman, bukan berislam. Wahai orang yang beriman, baik itu Majusi, Nasrani, atau dan lain-lain mungkin ya di situ. Saya bukan ahli seperti Pak Kiai, tetapi di situ tidak dikatakan orang Islam. Artinya yang beriman itu kan bentuknya apa saja. Nah itu tadi kok mengatakan kafir begitu? Ya itu kan kita memakai pendekatan umum yang ada, yang diyakini Indonesia. Kalau itu kan nanti pembicaraan berikutnya itu ya. Pembicaraan berikutnya itu mengenai tafsir Quran, penjelasannya bagaimana, mengapa Tuhan berfirman seperti itu. Karena kemudian dikatakan di akhirnya itu, di akhir ayat itu, keputusan pada akhirnya surga atau neraka ada padaku. Betul. Iya. Itu penjelasannya panjang. Ya. Nah sekarang musik aja. Nah itu girahnya yang tadi girahnya itu bagaimana? Kalau soal musik ya, itu tadi Om Joni itu sudah menceritakan tentang ada orang yang mengharamkan musik. Saya bermusik karena ada orang mengharamkan musik. Justru itu. Saya tunjukkan bahwa musik itu tidak haram. Saya kiai, saya punya pesantren. Garis keturunan saya semuanya itu ya ulama gitu, sampai konon katanya kalau di buku silsilah keluarga itu sampai Sunan Ngampel gitu. Jadi saya juga belajar kepada kiai yang sudah diakui, misalnya Abu Yatim Yati, Banten, Allah yarham almarhum. Kemudian saya juga belajar dari kalam-kalamnya Abah Guru Sekumpul yang Martapura itu, dan lain-lain lah, banyak sekali lah. Karena saya merasa ada kesalahpahaman dan ada bahaya yang besar ketika musik itu secara ngawur diharamkan, kan gitu. Jadi begini ya, mereka selalu bersandar pada satu hadis ketika Rasulullah itu berjalan bersama keluarga, jalan sama keluarga di satu hari raya lah. Kalau di sini ya mungkin kayak sekaten lah ya, di Jogja. Nah, di situ itu ada satu tempat di zaman jahiliyah itu ada striptis, pertunjukan striptis, tarian telanjang. Iya, perempuan telanjang dan nanti dilecehkan di situ. Iya, itu memang asik ya, asik ya. Iya. Oke, terus. Nah, kemudian kan orang kalau zaman sekarang beli tiket lah. Beli tiket, nanti pertunjukannya mulai jam 8 misalnya kan gitu. Nah, tanda pertunjukan opening itu mau dimulai. Itu ada suara seruling yang ditiup.
Kan gitu. Nah, ketika waktu itu Rasulullah sedang berjalan-jalan sama keluarganya gitu, termasuk sama Sayyidina Hasan, Sayyidina Husain waktu cucunya gitu. Kemudian seruling itu berbunyi dari tempat pertunjukan striptis itu. Rasulullah itu bilang, nah itu suara seruling lengkingan iblis. Kan yang dimaksud Rasulullah itu loh, striptis sudah mau dimulai, kejahatan terhadap perempuan mau dimulai, kan gitu. Jadi bukan serulingnya. Bukan serulingnya. Tapi itu tanda bahwa striptis akan dimulai. Iya. Orang kadang-kadang ini yang mengharamkan itu, tidak membaca atau pura-pura tidak membaca hadis Nabi bahwa seindah-indah suara yang disukai Tuhan adalah suaranya saudaraku Daud yang sedang membaca Zabur sambil meniup seruling. Gimana mungkin Rasulullah bilang bahwa suara serulingnya Nabi Daud itu paling disukai Tuhan, sementara mengharamkan tidak mungkin. Di zaman Nabi Daud seruling itu sarana ibadah mendekatkan diri, kan gitu. Di zaman jahiliyah itu tanda striptis, eksploitasi terhadap perempuan itu mau dimulai, penghinaan, pelecehan terhadap perempuan mau dimulai. Jadi haramnya itu bukan pada serulingnya itu, gitu. Nah, ini saya dengar bahwa ada satu riwayat hadis, tolong dikoreksi juga, bahwa suatu ketika istri Kanjeng Nabi Aisyah itu menonton pertunjukan nyanyi pakai rebana itu dalam sebuah perhelatan pernikahan, pesta pernikahan lah. Nah, kemudian Rasul Kanjeng Nabi melihat dari kejauhan. Jadi sementara Aisyah dia menonton di depan gitu, Rasul di belakang. Nah, kemudian karena sudah agak lama, Kanjeng Nabi mau mungkin ada keperluan, ya ingin pulang. Kemudian menghampiri Aisyah. Diajaknya pulang. Tetapi Aisyah mengatakan, sebentar, saya ingin melihat satu lagu lagi. Terus Kanjeng Nabi mengatakan, oh ya, saya tunggu. Nah, itu artinya kan Kanjeng Nabi juga membolehkan kan? Nanti kalau kita eksplor lagi ya, sebenarnya soal nada itu kan ada kaitannya juga dengan teori penciptaan. Ada banyak buku yang menjelaskan, kitab yang menjelaskan, buku yang menjelaskan mengenai hal ini. Jadi teori tentang awal mula Tuhan menciptakan, yang diciptakan pertama kali adalah Nur Muhammad SAW atau ruh beliau, atau dalam istilah lain itu al-kolam, atau dalam istilah lain itu al-ilmu, al-kolam, al-ilmu, nur itu kan sama, karena al-ilmu nurun, ilmu itu adalah cahaya. Ilmu itu simbolnya adalah kolam, kan gitu. Bentuk dari Nur Muhammad SAW itu yang pertama itu adalah nada. Nah, ini nanti, nada itu? Iya, kalau kita belajar lagi lebih detail mengenai teori penciptaan itu nanti akan ketemu bahwa sebelum Tuhan itu menciptakan gerak, sebelum Tuhan menciptakan bentuk, itu menciptakan nada. Nur itu bentuknya nada. Nah, itu tapi itu ya. Agak tinggi lah, dokter-dokter lah yang bicara kayak gitu. Jadi ya kalau mau gampang itu sebenarnya musik itu ya seperti lesan itu, lesan yang baik itu menenteramkan dapat pahala, lesan yang buruk itu berbahaya, jenenge berdosa kan gitu. Musik yang bagus ya berpahala, musik yang buruk ya dosa. Kalau tentang hadis itu sebenarnya ada dua redaksi hadis ya, tapi intinya sama lah. Yang tadi kan Aisyah di dalam satu pesta pernikahan, di dalam redaksi lain itu ada satu karnaval gitu, yang sedang lewat, kemudian Nabi bersama Aisyah itu berdiri di pintu rumah beliau menonton itu, dan udah agak panjang lah karnaval itu, ada musiknya macam-macam. Kemudian Nabi, ya udah cukup lah kita. Aisyah bilang satu lagu lagi lah, ya enggak apa-apa kan gitu. Tapi intinya sama aja. Jadi itu hadis itu sama sahihnya gitu. Ceritanya aja, redaksi kalimatnya aja yang berbeda. Dan itu bagi orang yang belajar hadis semua tahu hadis itu. Jadi halal haramnya ya tergantung efek di dalam diri gitu. Karena ada juga musik yang bikin rusak juga ada. Iya.
Iya. Mungkin lebih tepatnya gini, Mas Joni. Musik secara objektif itu sebenarnya mubah, menjadi halal atau menjadi makruh atau menjadi haram itu ketika menempel kepada sesuatu. Digunakan untuk apa? Kayak gitu. Maka kalau saya bilang sama teman-teman musik ya, jadi pemusik itu harus menjadikan musik itu independen. Jangan menjadi bagian dari misalnya dalam tanda petik mengajak orang untuk bernarkoba, mengajak orang untuk begini dan begitu. Tapi menginspirasi orang untuk tenang hatinya kan gitu. Karena ahli surga itu kan semua harus tenang hati. Kan itu. Ya ayatuhan nafsul mutmainnah, wa jiwa-jiwa yang tenang kan. Irjingi ila rabbiki radiyatan mardiyah kan itu. Kembalilah engkau pada Tuhanmu dengan penuh kepuasan, dengan penuh keridhaan kan itu. Dan seterusnya fathuli fi ibati wa tuli jannati, masuklah engkau hambaku orang yang berhati tenang di dalam keluargaku, keluarga Allah itu fathuli jannati, yaitu masuk ke surgaku kan gitu. Jadi kalau musik itu membawa ketenangan, membawa ketentraman, membawa keselarasan, membawa kecerdasan, ya itu bagus sekali, itu berpahala. Oh ya satu gini Mas Joni. Tadi Mas Joni itu tanya tentang mengapa saya bermusik. Ada beberapa tahun lalu itu saya menemukan buku, ini kaitannya dengan kita nanti dulu lah perbandingan agama nanti. Kita lah kita menggunakan cara berpikir mainstream orang Islam aja. Ada buku itu judulnya Mengapa Saya Memilih Islam. Mungkin di perpustakaan masih banyak, itu terbitan akhir tahun 90-an awal tahun 2000-an. Itu ada 8 jilid kalau nggak salah. Satu jilid buku itu menuliskan mengenai pengakuan 50 sampai 70 orang mengapa dia akhirnya memutuskan untuk beragama Islam. Dan yang mengejutkan itu, misalnya buku itu 70 pengakuan orang masuk Islam. Yang 50 orang itu masuk Islam itu pertama-tama gara-gara dipicu oleh mendengar musik, mendengar lagu. Bukan mendengar ceramah. Yang 20 itu karena pertemanan, karena ikatan pernikahan, karena pergaulan, karena diskusi, karena kajian gitu. Tapi yang 50% itu memutuskan untuk Islam karena mendengar lagu atau musik. Ya, saya masih ingat itu. Roma Irama, musiknya Roma Irama. Padahal Roma Irama itu kan juga lagunya kan sedikit sekali yang secara eksplisit itu menceritakan dakwah ini. Ebit gak ada. Ebit itu kan penyanyi umum. Itu nada-nadanya Ebit itu membuat dia akhirnya menjadi pemicu dia untuk lebih tahu Islam. Kemudian Bimbo, kalau Bimbo kan memang kasidah ini ya. Kemudian juga musik klasik itu, makanya Gus Dur bilang itu si Bach itu masuk surga. Ada yang karena mendengar musik klasik, ada yang karena mendengar nada adzan, bukan adanya, nadanya. Ada yang karena mendengar rawitan. Itu 70 orang, 50 diantaranya karena musik, baru 20 karena dan lain-lain. Betapa besar itu persentasenya. Itu hampir berapa persen itu? Sekitar 70% kan. Nah gitu. Nah kalau musik nggak ada lagi ya mungkin kalau nggak ada musik ya nggak ada orang nggak milih Islam. Dan saya amati itu di 8 buku itu semuanya begitu. Karena musik. Bahkan itu mungkin Mas Iye itu ya yang punya God Bless itu mungkin dia juga perlu tahu ini. Lagunya God Bless itu kan nggak ada hubungannya dengan Islam. Itu ada itu di antara orang yang masuk Islam gara-gara dengar lagunya God Bless. Bayangkan itu. Apa hubungannya itu? Nah, gitu loh. Jadi itu kan misteri yang luar biasa ya. Makanya kalau kita berbicara Islam dibandingkan dengan agama-agama lain itu kadang-kadang saya prihatin juga. Jadi yang misalnya begini, di tradisi Katolik atau Protestan itu seni musik kan luar biasa. Dan perkembangan agama mereka juga bagus kan di sini itu. Di Hindu itu malah lebih komplit lagi. Bukan hanya musik ya, melukis, menari. Karena seorang pedanda, seorang pendeta itu pasti dia seorang sastrawan, pasti dia seorang penari, pasti dia seorang pelukis. Dan itu. Nah di Islam itu kan sebenarnya seperti Imam Ghazali, seperti Syekh Jalaluddin Rumi dan ulama-ulama besar di zaman keemasan Islam. Itu kan juga pemusik, kaligrafer atau apa itu pelukis. Kemudian ada juga yang penari, Rumi itu kan penari kan gitu. Nah ini Islam itu mau disempitkan, apa-apa nggak boleh yang disebut musik Islam itu kok yang gitu-gitu aja. Dan kadang-kadang ini loh Mas Joni,
Saya itu sebagai orang Islam juga kalau bergaul dengan non-Islam, non-Muslim, dari segi musik itu saya malu. Karena musik yang disebut musik Islam itu gitu-gitu aja kualitasnya. Kalah dengan musik Gregorian ya istilahnya, Gregorian iya. Oh ya itu mega kan gitu mereka itu. Padahal Tuhan itu kan maha indah dan juga yang indah-indah. Saya itu sampai guyonnya begini. Ini yang Islam itu justru yang dibikin oleh non-Muslim ini. Yang dibikin orang Islam gitu-gitu aja, nadanya gitu-gitu aja, aransemen-aransemen gitu-gitu aja, mixingnya gitu-gitu aja. Jangan-jangan ini malah yang dibikin orang Islam itu yang musik yang kafir. Karena kualitasnya rendah. Kan itu. Malah berbagi kuping. Iya. Wah. Ya bikin bodoh lah. Nggak, padahal kalau menurut sejarah ya, artinya Wali Songo itu kan sudah mengembalikan seni itu menjadi sesuatu yang luar biasa. Menciptakan wayang itu kan seperti tadi seni rupa. Ada seni rupanya, ada tariannya, ada musik, bahkan ada puisinya. Itu komplit semuanya, digabung menjadi satu pertunjukan, dan itu format wayang itu menurut saya luar biasa ya. Menggabungkan hampir seluruh cabang kesenian itu. Betul, dan Nusantara itu mayoritas menjadi Muslim karena wayang. Nah, jadi gini ya, orang itu sekarang ini ya, ada banyak data sejarah, bukan hanya kisah, bukan hanya cerita ya. Jadi misalnya Masjid Demak dibikin, semua yang Islam ya baru 1-2 orang kan. Supaya orang masuk ke masjid, maka Kanjeng Sunan Kalijaga itu membunyikan gamelan. Orang-orang pada kumpulnya suara indah banget. Kemudian datang, kemudian di depannya itu dikasih kolam. Kenapa? Karena dulu sebelum ada Islam itu kebiasaan cuci kaki, bersih-bersih itu kan kurang, maka harus lewat kolam supaya nyuci dulu, karena masuk masjid harus bersih kan gitu. Dari situ kemudian musik ini indah, musik ini begini dan begitu, kemudian jadilah mereka bersahadat dan seterusnya kan gitu. Nah sekarang enggak, asal nuduh aja kamu begini, padahal Nabi sendiri nggak pernah melakukan itu. Jadi mungkin ada kesalahpahaman begini ya, salah satu yang mengkhawatirkan itu. Nabi, kedatangan Nabi, kelahiran Nabi sebagai kabar gembira, itu dimaknai sekarang ini dimaknai secara salah, seolah-olah Nabi itu penebar horor. Begini, neraka begitu, kan misalnya gini. Jadi misalnya gini, ada satu hadis yang sahih banget. Man taraka sholah hamdan faqad kafar. Siapa yang meninggalkan sholat dengan sengaja maka dia kafir. Orang tidak lihat kapan Nabi bersabda itu. Kan itu. Aturan Tuhan itu kan azali, nggak pakai waktu. Aturan itu sejak dulu ada, tapi disampaikan Rasulullah ketika semua sahabatnya ahli sholat semua. Jadi orang sekarang itu udkhulu fi silmi kafah, masuklah Islam dengan kafah. Belum tahu apa-apa, sudah nggak boleh begini, nggak boleh begitu, harus begini, harus begitu. Ya siapa yang mau? Kayak sekolah itu loh, kan mulai dari PAUD. Orang sekolah harus paham ilmu kalkulus. Jadi sejak PAUD harus diajarkan kalkulus. Ini gurunya gila. Muridnya juga nanti ikut-ikutan gila kalau caranya bikin kayak begitu. Jadi PAUD itu ya paling tepuk kali, nanti TK tepuk pramuka, Gilang Sipatu Gilang. Ajarannya kan pelajarannya kan gitu. Nanti SD Porogapit kan itu, SMP mulai apa itu? Segitiga Pitagoras kan itu. Jangan Nah, Islamnya itu baru Islam PAUD udah diajarkan tuntutan pelajaran yang berat. Jadi jangan lupa loh, sholat itu misalnya. Sholat itu kan tiangnya agama. Tapi itu diwajibkan 13 tahun sejak Nabi itu diangkat menjadi Nabi. Dulu sholat boleh nggak boleh. Khamr itu tahun ke-18 itu baru diharamkan. Dulu ya boleh. Kan itu kalau kita baca di Al-Quran itu kan ada apa jenenge, janganlah wala taqrabu sholah illa wa antum sukara itu ya. Janganlah kamu mendekati sholat kalau kamu dalam keadaan teler kan gitu. Jadi dulu itu Nabi mau sholat jamaah, beberapa sahabat beliau itu masih ini narkoba gitu. Jadi bisa dibayangkan sholatnya kan kacau balau. Nabi rukuk mungkin dia malah sujud dan gitu. Jadi kacau kan gitu. Jangan sholat kalau kamu dalam keadaan apa itu jenenge teler kan gitu. Kalau teler ya nanti setelah sholat. Gitu kok Tuhan itu gampang banget gitu. Jadi artinya gini, sebetulnya beragama itu kan asik. Yang membuat tidak asik itu gurunya itu ya. Oke. Baik teman-teman,
Kita akan lanjut pada episode-episode berikutnya. Tetap bersama Cinta Rofa di jalur Cinta Rofa bersama Kiai kita Gus Fuad. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.